Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga sehat selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang berkah, amin. Masih ingatkah Ibu Susi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, saat itu menteri yang koboi fenomenal, sekarang ini tampak mengkritik Binsar Panjaitan atau Pak Luhut. Jadi setelah Luhut mengatakan bahwa Cina tertarik membangun pabrik sendok garpu di Indonesia. Nah, hal inilah yang dikritik oleh Susi. Nah, pemberitaan soal pernyataan Luhut tersebut, hal ini diungkapkannya di akun X Twitter resminya Susi Pujiastuti. Mengenai hal itu langsung menyentil Presiden Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Menurutnya, Indonesia seharusnya bisa membangun pabrik sendok garpu sendiri tanpa perlu mengundang negara lain untuk membuat pabrik di tanah air. Tak hanya itu, Susi bahkan menyebut Indonesia harusnya sudah bisa membuat suku cadang pesawat sendiri. Nah, kritikan Susi Pujiastuti ini saya sepakat bahasa itu ya. Terkait Cina maupun membangun pabrik sendok ya, langsung menunai beragam komentar dari warganet. Hingga berita ini dipublikasikan, cuitan Susi telah dibaca 677.000 kali di tweet ya, 4.000 kali, dan mendapat 11.000 tanda suka. Banyak warganet yang sepakat dengan kritikan Susi. Nah, menurut warganet, negara ini itu negara yang sudah maju industrinya ya. Kenapa tidak melakukan dan membuat pabriknya sendiri? Memang ada agak aneh ya, dengan manuver elit-elit pemerintah belakangan ini ya. Mereka berusaha melakukan pembangunan pabrik dengan dalih hilirisasi, tapi ternyata banyak aspek yang rawan akan kepentingan program kerja yang kerjasama dalam arti dengan pihak lain, dengan Cina itu contohnya. Mengapa Cina harus membangun pabrik sendok garpu di Indonesia? Apakah ini hanya kedok agar bisa mengais duit-duit negara, padahal Indonesia itu punya perusahaan yang memproduksi sendok garpu, centong, dan lain-lain yang berbahan stainless steel. PT Indometal Sejati kapasitas produksinya pun lumayan, yaitu 54.000 pieces ya, sekali produksi. Tapi kenapa Cina harus membangun pabrik di negara ini? Kalau sudah begini, integritas pemerintah Jokowi sudah menurun drastis. Padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya aspek integritas untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan terkait hal itu. Disampaikan Sri Mulyani dalam gelaran rapat pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan bersama Wakil Menteri Keuangan ya, dan jajaran pimpinan Eselon 1. Bendahara negara bilang integritas individu dapat dibentuk melalui kebiasaan karakter hingga penanaman nilai, di mana aspek nilai tersebut harus terus dipupuk agar siap menghadapi beragam bentuk ujian. Selain untuk menjaga kepercayaan masyarakat, integritas disebut juga Sri Mulyani sebagai mata uang utama di dalam pengelolaan keuangan negara. Oleh karenanya, di dalam gelaran rapat bersama para pimpinan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan diangkat tema transformasi untuk mendorong semangat menjadi trust advisor and value driver. Jadi bagi organisasi
organisasi yang sangat suram ya situasi dunia saat ini, dan ke depan ya, tanpa disadari ternyata hal tersebut sudah mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Perekonomian global masih lemah pada tahun 2024, kendati inflasi telah termodernisasi. Menurut Sri Mulyani, pelemahan ini dipicu oleh suku bunga yang melonjak cukup tinggi. Di dalam 18 bulan terakhir, walaupun ada sedikit harapan, suku bunga mulai turun pada semester kedua. Tak hanya itu ya, dari sisi fiskal, Sri Mulyani mengungkapkan ya, banyak negara di dunia yang menggunakan anggaran secara besar-besaran saat pandemi, dan saat menghadapi inflasi serta kondisi suku bunga tinggi. Inilah yang harus menjadi perhatian kita, bahwa kita itu perlu ya, navigasi situasi yang sangat rentan dari sisi global. Seperti yang sudah dikatakan Sri Mulyani, bahwa rakyat sudah dikhianati pejabat negara. Kecewa yang amat besar sudah pasti menyelimuti hati rakyat atas kejadian beberapa yang diposting di media sosial. Jadi negara Indonesia sekarang ini tidak baik-baik saja, apalagi mengarah untuk keuangan negara. Dan diketahui bahwa Jokowi meninggalkan utang yang begitu besar. Jadi mulai tahun depan itu adalah saatnya pembayaran utang yang sudah jatuh tempo itu harus antri. Nah, inilah Bu Sri Mulyani ini sangat mengkhawatirkan kalau tidak pinter ya, mengelola atau menjaga uang negara ini. Uang rakyat pertaruhan, negara dipertaruhkan. Nah, sementara kita tahu dari berita-berita yang telah beredar, Bu Sri Mulyani tidak mau bergabung dengan timnya Prabowo. Mungkin Bu Sri Mulyani tahu ya, bagaimana hiruk pikuknya Pilpres yang carut marut begini, penuh dengan kecurangan, sehingga Bu Sri Mulyani tidak mau masuk di dalam kelompok-kelompok yang menurut Bu Sri Mulyani kurang baik. Dan pendapat Bu Sri Mulyani saya sepakat ya, lebih baik berkarya di luar negeri seperti dulu IMF atau Bank Dunia, karena itu lebih menjanjikan dan lebih murni daripada ikut bercampur di dalam kubangan yang sangat carut marut ya. Tapi itu terima kasih, Merdeka.